di mana ketika itu saya melaporkan hasil Kongres dan juga kepengurusan DPP Partai Demokrat yang sudah disahkan. Dan itu menjadi pertemuan kick off bagi saya untuk melakukan silaturahmi dan juga komunikasi politik dengan tokoh-tokoh lainnya. Termasuk pada malam hari ini adalah Partai Golkar. Kerjasama antar partai di dalam menata politik dan kehidupan berbangsa yang tentunya mencerminkan demokrasi ala Indonesia. Rakyat menunggu, partai-partai politik saya kira juga menunggu. Dan ini penglihatan saya sebagai seorang veteran capres ya, saya dua kali menjadi capres, memang yang akan mengubah keadaan. Demokrat sama Golkar itu menyatu, contohnya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat. Kemungkinan untuk berkoalisi bukan hanya di dalam pilkada, tapi juga mungkin di kesempatan-kesempatan lain. Dari Partai Demokrat dan Partai Golkar itu sendiri. Namun kami yakini bahwa pertemuan-pertemuan ini adalah suatu pertemuan yang bagus, pertemuan yang betul-betul bagus karena melibatkan seluruh komponen dari partai politik, sehingga pastinya untuk mengambil kebijakan-kebijakan jauh lebih bagus karena seluruh komponen partai politik juga berembuk. Tentunya tidak hanya dengan Partai Golkar, dengan partai-partai yang lain pun juga banyak yang berkoordinasi dengan Pak SBY. Pikir kita ini kan sudah terbiasa berkoalisi. Partai Demokrat sudah biasa berkoalisi dengan PAN, berkoalisi dengan PKS. Bahkan kita pernah sama-sama di pemerintahan 10 tahun. Jadi tidak ada masalah. Komunikasi kami dengan pimpinan partai-partai itu sangat bagus sekali dan tetap berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan pasangan ini bisa diterima baik oleh teman-teman dari koalisi yang lain, saya pikir. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kebaikan dan tentu bukan yang terakhir. Kami berharap dalam berbagai kesempatan berikutnya bisa semakin membangun sinergi dan kebersamaan. Tadi dicontohkan ada pilkada yang akan kita gelar bersama. Mudah-mudahan di berbagai daerah yang kita anggap potensial dan memiliki chemistry yang baik antara kandidat yang kita usung. Jika itu menjadi kebaikan, maka bisa kita bangun koalisi yang baik di daerah. Dan Partai Golkar di dalam pilkada ini ada 33 pasangan yang bersama dengan Partai Demokrat dan ada potensi 31 daerah lain. Nah, tentu tadi kita bersama-sama berbicara bagaimana bekerja sama di level provinsi atau kabupaten kota. Karena ini sama-sama di dalam kondisi partai yang multi partai ini, tentu gubernur, bupati, wali kota ini adalah koalisi dari berbagai partai. Direktur Eksekutif Indonesia Politikan Review (IPR), Ujang Komarudin menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpeluang menjadi kuda hitam di Pilpres 2024. Menurut Ujang, peluang tersebut ada karena keduanya berasal dari partai besar, sehingga sudah memiliki kendaraan untuk maju di Pilpres 2024. Nama AHY memang masuk dalam bursa calon presiden di Pilpres 2024, namun Ujang meyakini bahwa putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa berpeluang menjadi kuda hitam. Mungkin AHY bisa jadi kuda hitam karena dia dari partai oposisi dan bagian dari politisi muda, ujar Ujang saat dihubungi IDN Times, Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2021. Selain nama AHY, nama Airlangga Hartarto juga kerap masuk dalam bursa capres. Ujang menilai Airlangga bisa menjadi kuda hitam lantaran ia menjadi pimpinan partai besar. Penjajakan untuk menjalin koalisi dengan Partai Golkar mulai dilakukan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bakal diduetkan dengan Ketua Umum Partai Golkar,
Airlangga Hartarto, di pemilihan presiden 2024. Sejauh ini, belum dipastikan siapa yang akan maju sebagai calon presiden, siapa yang maju sebagai calon wakil presiden. Namun demikian, wacana koalisi ini dipandang positif oleh kedua belah pihak. Terlebih, koalisi Demokrat Golkar pun sudah pernah terjalin di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres Yusuf Kala. Masa-masa gemilang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sangat mungkin diulang kembali oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Airlangga Hartarto. Kombinasi ini akan mampu mengembalikan demokrasi pada relnya, kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution melalui akun Twitter pribadinya. Tak hanya itu, Syahrial bahkan menilai koalisi Airlangga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Koalisi Demokrat dan Golkar pada Pilpres 2024 berpeluang untuk penyelamatan ekonomi di masa depan, sambungnya. Koalisi memang harus dilakukan partai-partai politik untuk mengusung calon di Pilpres 2024. Sebab, syarat mengusung pasangan calon presiden calon wakil presiden minimal memiliki 115 kursi DPR. Nah, jika berkoalisi, dipastikan gabungan Golkar dan Demokrat mampu melampaui ambang batas tersebut. Karena Golkar memiliki 85 kursi, Demokrat 54 kursi. Artinya, koalisi Golkar-Demokrat menghasilkan 139 kursi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya tak mau terburu-buru menentukan calon wakil presiden yang akan diusung di pemilu 2024. Sejauh ini Golkar masih mengkaji siapa saja yang akan digandeng. Sebagaimana diketahui, partai berlambang beringin itu sudah mantap mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Belumlah cawapres, Pilpres juga masih lama, yang lain juga belum punya. Masa kita udah punya, katanya. Ketua Komisi 2 DPR RI ini menegaskan, Golkar merupakan partai terbuka. Artinya bisa berkomunikasi dengan semua calon yang dinilai potensial. Juga dengan partai-partai politik yang bisa diajak kerja sama. Tinggal nanti kemudian perkembangan berikutnya kita harus hitung-hitungan. Karena ini kan politik. 1. Apakah kita punya visi yang sama untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan pasca 2024? Kedua, kita punya komitmen apa untuk membangun kebersamaan itu? Ketiga, biasalah kalau dalam politik kan kita bicara take and give. Benefit yang kita dapatkan ketika kita berpasangan dan ketika kita berkoalisi dengan partai politik lain, terang dia.